Cahaya hidup kami itu semakin meredup dari hari ke hari. Jangan biarkan gelapnya malam membawanya pergi, karena pagi masih menunggu. Pasien kanker sudah radioterapi dan kemoterapi pada umumnya akan kehilangan nafsu makan karena area mulut dan tenggorokannya terasa nyeri dan kering. Bentuk makanan sebaiknya lembut dan mudah dicerna. Nah, Nutriken adalah makanan cair dengan energi dan protein tinggi khusus untuk pasien kanker. Nutriken bisa menjadi nutrisi pendamping maupun tunggal. Esok adalah misteri dan belum tentu milik kita. Hidup dan tersenyumlah untuk hari ini, sembari berharap esok akan lebih baik. Nutriken, nutrisi tepat pasien kanker. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita bisa berjumpa dalam webinar kali ini dalam kesehatan yang sempurna. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat sore kepada Ketua CISC Pusat, Ibu Arianti Baramuli Putri, kepada CISC Batam, Bapak Riginoto Wahyudi, kepada Wakil Ketua CISC Batam, Ibu Sandy Emilia, kepada pembicara kita sore hari ini, Dr. Gumilang Wiranegara, SPOG, K.Onko, kepada semua panitia CISC Batam tentunya, dan kepada semua audiens, baik yang berada di link Zoom meeting ini, ataupun yang berada di YouTube channel, ataupun yang berada di FB channel CISC Batam. Mari dengan sukacita kita sambut bersama acara kita ini, webinar CISC Batam dalam tema A to Z Cancer Cervix. Baik, sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, ada baiknya kita semua mengheningkan cipta, kita berdoa untuk saudara-saudara kita, korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh pada sore kemarin, pada hari Sabtu kemarin, dan juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita, ex-anggota CISC yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita semua. Baik, kita hening sejenak, kita berdoa untuk mereka semua. Silakan. Baik, segera kita akan memulai acara kita ini. Terlebih dahulu dengan hormat saya undang Bapak Riginoto Wahyudi selaku Ketua CISC Batam untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata sambutan untuk kita semua. Silakan. Selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini adalah hari bahagia kita di awal tahun yang baru, tahun 2021. Kita semua telah, dan saya kira kita patut bersyukur, gitu, mengucapkan syukur, sebab kita semua yang ada di sini artinya kita adalah orang-orang yang diberi rahmat Tuhan, diberi berkat oleh Tuhan, sehingga kita bisa melewati waktu-waktu yang mencekam di tahun 2020, tetapi juga semoga di tahun 2021 ini kita juga bisa melewati tahunnya, sepenuh tahun ini dengan selamat. Dan itu memang kita tidak pernah bisa lupa anjuran dari Menteri Kesehatan dan pemerintah agar kita selalu memperhatikan
mewaspadai 3M ya. Terima kasih untuk teman-teman yang bisa hadir di tempat ini. Hari ini di Batam termasuk yang extraordinary karena setelah beberapa hari tampaknya hujan sangat dekat dengan kita. Ya, sangat favorit pada kita sehingga dia turun terus walaupun banjir sudah terjadi di mana-mana. Beruntung Batam ini tidak terlampau parah karena kalau banjir, dan saya lihat setelah banjir yang kemarin gorong-gorong sudah lebih diperbaiki sehingga kita bisa dari banjir. Kemudian tentu kita bersama-sama juga bersyukur bahwa ternyata teknologi maju cukup dekat dengan kita semua sehingga kita manfaatkan teknologi yang ada. Kita bisa berzoom ria. Dan sore hari ini kita juga memanfaatkan Facebook dan YouTube. Sehingga dengan demikian acara kita yang penting ini dapat dilihat oleh banyak teman-teman yang membutuhkan informasi-informasi. Khususnya yang hari ini yang dibicarakan adalah tentang kanker serviks. Karena itu temanya atau judulnya juga adalah A to Z cancer cervix gitu ya. Yang kami bersyukur dan berterima kasih hari ini akan dibimbing oleh pembicara kita, Dr. Gumilang Wiranegara, SPOG and Oncology Consultant. Terima kasih Dr. Gumilang yang telah hadir bersama-sama dengan kita di sini yang akan mereview atau meningkatkan pengetahuan kita mengenai masalah-masalah yang terkait dengan cancer cervix. Hal ini sebenarnya kita juga lakukan dalam kaitan dengan Hari World Cancer Cervix Day. Jadi di dunia ini ada pembagian acara-acara tertentu yang hari ini adalah masalahnya terkait dengan cancer cervix. Teman-teman sekalian, kita bersyukur bahwa beberapa saat ini nanti kita akan mendengarkan presentasi dari Dr. Gumilang yang merupakan dokter yang praktek di Batam yang khusus juga menangani masalah-masalah kanker serviks. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari sana. Dalam kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih, mengapresiasi kepada teman-teman yang telah membuat acara ini bisa terjadi dengan baik. Khususnya juga karena ada teman-teman dari sponsor, dari One Onco, ada Ibu Grace di sini, ada Ibu Yohana kalau nggak salah ya. Kemudian ada dari Jinpet, ada dari Nutriken ya, dan termasuk sponsor lain dari Kalbe Pharma. Terima kasih untuk dukungannya, jangan bosan-bosan mendukung acara ini, sebab memang pengurus CISC Batam itu akan berusaha supaya dalam setahun ini kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk webinar seperti ini yang akan mencoba menggali permasalahan-permasalahan dan pengetahuan yang terkait dengan kanker. Untuk berikutnya, CISC Batam itu mendapat kehormatan juga untuk mengadakan juga satu webinar pada tanggal 24 Januari pada pukul 4 sampai pukul 5 yang akan datang, direncanakan seperti itu, dan akan berbicara soal seluk-beluk mengenai nutrisi untuk cancer. Jadi penderita kanker jangan khawatir tentang apa yang harus saya makan, bagaimana saya harus hidup, ya. Wellness dengan Ibu Yofi mungkin akan membantu kita untuk menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan nutrisi untuk penderita kanker. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk pengurus CISC, panitia kecil yang telah bekerja keras. Memang dengan webinar ini pekerjaan kita menjadi relatif lebih singkat gitu ya.
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kegiatan webinar bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kegiatan webinar ini adalah yang kedua kali. Pada tahun yang lalu kami juga mengadakannya bersama dengan Ken Hope dari Singapura, dan itu terasa sekali kita dalam waktu yang singkat dapat menyelenggarakan juga kegiatan-kegiatan ini. Banyak hal yang bisa dihemat, disingkat, sehingga relatif lebih mudah kita bisa menyelenggarakan ini. Dan moga-moga semua ini akan bermanfaat bagi semua masyarakat dan komunitas yang membutuhkan informasi mengenai kanker. Terima kasih untuk teman-teman semua, dan jangan lupa nanti ada prize gitu ya, katanya ada hadiah untuk 4 orang penanya pertama. Silahkan dimanfaatkan. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk semua dukungan dari semua pihak yang membuat seminar ini, webinar ini bisa berjalan dengan mulus. Selamat sore, selamat mendengarkan dan mengikuti acara kita sampai selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rijinoto atas sambutannya pada sore hari ini. Terlebih dahulu juga kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor kita dalam acara webinar A2C Cancer Service, kepada One Onco Genpact, kepada Nutriken, dan juga kepada Kalbe Pharma. Oke, sebelum saya serahkan kepada moderator kita pada sore hari ini, Ibu Berta Simanjuntak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Pipi. Selamat sore Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Salam sejahtera, semoga sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya izinkan saya Berta yang hari ini sebagai moderator di webinar kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui sebagai data yang kita peroleh dari Yayasan Kanker Indonesia, bahwa pada bulan Januari ditetapkan adalah sebagai bulan kesadaran kesehatan serviks. Dalam bulan kesadaran kanker serviks ini, CISC Kota Batam mengadakan webinar A2G kanker serviks yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Gumilang. Di samping itu, ada nanti juga testimoni dari survivor kanker kita, Ibu Paula. Kemudian nanti ada penyampaian materi juga dari sponsor kita hari ini oleh One Onco. Nah, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, sebelum saya berikan waktu kepada Dr. Gumilang, saya akan terlebih dulu membacakan CV daripada Dr. Gumilang. Baik, Dr. Gumilang Wiranegara, spesialis ginekolog, konsultan onkologi FMIS. Beliau lahir di Magetan, ayah dari 2 orang putra. Seharinya sebagai staf obstetri dan ginekolog Rumah Sakit Otorita Batam, Kepulauan Ria, subspesialis ginekolog onkologi, kepala unit bedah pusat Rumah Sakit Otorita Batam, pendidikan fellowship minimally invasive surgery KK Hospital Singapura 2013 sampai 2014, juga sebagai member European Society of Gynecology Oncology. Dalam riwayat pekerjaannya, beliau pernah bekerja di Puskesmas Kijang Bintan dari 2011 sampai 2013, kemudian Rumah Sakit Angkatan Laut Tanjung Pinang 2011 sampai 2013, dan sekarang Rumah Sakit Otorita 2014 sampai dengan sekarang. Untuk materi hari ini, yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Gumilang. Nah, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta hari ini, bahwa Dr. Gumilang akan menyampaikan materi selama 30 menit. Nah, di sela-sela Dr. Gumilang mungkin menyampaikan materi, Bapak dan Ibu sekalian boleh memberikan pertanyaan di kolom chat di Zoom kita hari ini. Nantinya, pertanyaan yang sudah diberikan di kolom chat akan kita bahas bersama-sama ketika Dr. Gumilang, Ibu Paula, dan nantinya dari sponsor kita selesai memberikan materi, baru kemudian satu persatu kita akan menjawab pertanyaan tersebut.
Jadi mohon perhatian dari Bapak Ibu peserta hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan kepada Dr. Gumilang. Kepada Dr. Gumilang, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat CISC semuanya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tetap diberi kesehatan ya, apalagi di era pandemi ini dan musim hujan ya, nggak usah patah semangat. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman kita yang kena rumahnya banjir, bocor, mudah-mudahan segera diberi keringanan. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada CISC yang telah mengundang saya untuk membawakan sharing materi tentang CA Cervix ya. Baik, saya coba di sini. Jadi saya coba bicarakan tentang A sampai Z tentang kanker cervix. Apa itu kanker? Kanker adalah suatu tumor, yaitu dia bisa suatu tumor jinak atau kanker. Jadi kalau tumor jinak ini kayak kucing gini ya. Jadi dia tenang-tenang aja, tapi kalau kanker dia sangat menggigit ya. Jadi bisa menyebar kemana-mana. Nah, kalau kita ketahui bahwa kanker cervix ternyata di dunia ya 85% itu terjadi di negara berkembang. Ya, sementara di negara maju dia kejadiannya sangat rendah sekali. Ya, kurang lebih 15%. Itu kenapa ya? Nanti kita bisa ketahui kenapa bisa terjadi hal tersebut. Indonesia kita ketahui bahwa kita masih masuk ke dalam negara berkembang ya. Di Indonesia kanker cervix adalah kanker urutan kedua ya, yang membunuh terbanyak setelah kanker payudara. Kita ketahui kanker payudara itu masih juara 1 di Indonesia, bahkan di dunia ya. Jadi setiap 2 jam wanita di Indonesia itu 3 wanita terdiagnosis dan 1 wanita meninggal setiap 60 menit di Indonesia karena kanker cervix. Jadi kita ketahui bahwa kematian kanker cervix ternyata 85% nih. Jadi 70% pasien yang datang ke dokter dan dokternya mendiagnosis kanker cervix ternyata sudah stadium lanjut. Kenapa begitu? Karena adanya suatu hambatan di negara kita, yaitu angka deteksi dini itu masih rendah, yaitu 5%. Kenapa sih begitu? Karena satu, ketidaktahuan, ya, kedua malu mau datang berobat ke dokter karena mayoritas kan dokter kandungan kan laki-laki ya, waduh malu gitu. Sebenarnya nggak usah khawatir karena sekarang ini teman-teman itu bisa berobat ke bidan misalnya, ke puskesmas yang terdekat karena program screening atau deteksi dini kanker cervix itu sudah menjangkau di puskesmas atau bahkan di beberapa praktek bidan swasta. Kemudian ada fasilitas pemeriksaan yang tidak memadai ini pada daerah-daerah yang di pedesaan misalnya ya, atau bahkan ya tadi nunggu ada gejala baru mau periksa. Nah, ini ada distribusi kasus baru pada wanita pada Batam dan Bintan ya, kisaran kurang lebih September 2018 sampai Februari 2019. Kita lihat di sini ya, bahwa memang mayoritas tuh kanker cervix ya. Kalau pada kanker kandungan tuh kanker cervix tetap juara nomor 1, diikuti dengan kanker ovarium dan kanker rahim. Kalau kita lihat di sini, ternyata yang kita diagnosis di poliklinik itu 45% itu udah stadium 3. Jadi kita lihat di sini ini sesuai dengan data nasional bahwa 70% yang datang itu sudah stadium lanjut gitu. Jadi sudah sangat terlambat ya. Ini kasus ya, kasus pertama kita lihat ada perempuan 52 tahun, ya datang dengan keluhan perdarahan mulai kemaluan sejak 3 bulan ya, terus menerus. Nah, wanita ini tidak pernah deteksi dini ataupun diberikan kanker vaksin sebelumnya. Kemudian kita didiagnosis dengan kanker cervix, ya ini kita lihat ini spesimennya, kita lihat ini rahim yang kita angkat ya, kemudian di sini bisa dilihat cervixnya sudah terdapat tumor. Kemudian kasus kedua usia 36 tahun ya, ibu dari 3 orang anak ya, sama keluhannya pada perdarahan pasca hubungan dengan suami ya, kemudian memeriksakan diri ke dokter.
Kemudian kita lakukan tindakan. Nah, ini dia hasilnya. Kita lihat di sini, ini rahimnya, ini kanker serviksnya. Jadi serviksnya sudah tidak berbentuk lagi. Jadi kalau kayak begini kan udah sayang sekali ya. Sebenarnya hal ini bisa dicegah. Jadi kalau kita lihat secara sekilasnya, ibu-ibu atau sahabat CISC pengen tahu tuh serviks itu kayak apa sih, di mana sih bendanya. Jadi kalau kita lihat bahwa serviks adalah merupakan bahasanya ya leher rahim atau mulut rahim. Kalau kita lihat di sini, ini ada daerah vagina, ya. Cervix ini adalah ujung terluar dari organ kandungan bagian dalam. Kalau kita lihat sini ada indung telur kanan dan kiri, ya. Kemudian ada rahim, kemudian ada mulut rahim. Nah, mulut rahim itu adalah organ kandungan bagian dalam yang menonjol keluar, yang berada di dalam vagina. Jadi vagina bagian paling ujung itu kita bisa temukan cervix, lokasinya di sana. Ini kita lihat nih sketsanya. Jadi ini daerah vagina. Ini kalau kita lihat di sini ternyata nih cervix ada di sini. Nah, kenapa sih kok cervix itu bisa terkena kanker? Nanti kita akan bahas. Ini kalau kita lihat ya, ini kalau dokter atau Bu Bidan ngelihat ya cervix ibu-ibu ya, dilihat dengan misal mohon maaf dengan cocor bebek gitu. Ini yang kita lihat. Nah, ini kondisi cervix yang normal. Nah, kemudian nah, ini cervix yang tidak normal. Jadi beda aja. Jadi kelihatan jelas bedanya gitu. Nah, kalau kondisi ini tentu patut dicurigai ada sesuatu proses di sana ya. Apakah kanker atau masih bibit kanker, yaitu nanti bisa ditelusuri lebih lanjut. Tapi kalau kondisi seperti ini gampang banget. Jadi cukup dengan datang ke dokter atau ke bidan, dilakukan pemeriksaan dalam, kemudian dilihat. Nah, sangat sederhana sekali. Ini kalau kita lihat ya dari cervix ya, ini ada mulut pintu cervix bagian luar ya, di mana di sini ada namanya sel epitel kolumnar ya, kemudian di sini ada epitel squamosa namanya. Jadi ini berkaitan dengan daerah vagina. Nah, daerah antara epitel kolumnar ini dengan epitel squamosa ini namanya zona transformasi. Jadi zona transformasi itu adalah perubahan dari epitel kolumnar berubah menjadi epitel squamosa. Nah, di daerah sinilah yang epitel zona transformasi ini memiliki aktivitas perubahan sel yang sangat tinggi, sehingga sangat rentan sekali dihinggapin oleh penyebab dari kanker serviks itu yang menyebabkan perubahan atau mutasi dari pembentukan sel baru. Nah, oleh sebab itu makanya kanker serviks itu gampang sekali terjadi di daerah sebelah sini. Ini kalau kita lihat nih tampilan serviks yang normal ya. Kita lihat ya, ini mulut serviks, pintu serviks dari bagian luar. Ini kelihatan normal, bagus sekali. Ya, merah-merah ini bukan dalam arti ini sakit, ini adalah suatu kondisi yang normal yang kita sebut epitel kolumnar. Ya. Nah, gimana kalau misalnya gambaran yang ini? Wah, beda sekali. Ya. Kalau kita lihat di sini ini ada suatu tumor ya, kita curigai ini adalah suatu kanker karena bentuknya sudah sangat bizar itu aneh sekali ya. Jadi ini adalah suatu pertumbuhan dari dinding bagian serviks ya, di bagian zona metaplasia tadi yang berubah sifatnya ya. Jadi sangat sederhana sekali. Jadi dengan pemeriksaan dalam bisa kelihatan. Nah, ini dia. Ini spesimen dari atau bentuk dari kanker serviks yang kita lakukan pengangkatan. Nah, penyebab kanker serviks itu apa? Ya tentu beda dengan kanker yang lain ya. Kalau kanker yang lain itu kita sebut misalkan yang kanker payudara ya. Apa kanker payudara sebabnya gimana? Mungkin karena genetik ya, atau penyebab hormonal, atau penyebab zat-zat karsinogenik. Jadi itu semua hanya faktor risiko. Tapi kanker serviks ini spesifik, dia khusus banget. Sehingga kanker serviks ini adalah satu-satunya kanker yang sudah diketahui penyebabnya. Yaitu apa? Virus HPV, yaitu Human Papilloma Virus. Nah, Human Papilloma Virus ini yang menyebabkan hampir 100% kanker serviks. Jadi
virus ini adalah virus umum ya, dia ada di mana-mana ya, ada di permukaan tanah, permukaan meja segala macam ya, sehingga dia mendompleng ya masuk ke dalam daerah serviks tadi yang mengalami metaplasia atau kita sebut zona transformasi tadi, kemudian dia ikut masuk ke dalam siklus sel sehingga dia menyebabkan perubahan dari pertumbuhan dari sel serviks. Nah, kita ketahui bahwa HPV atau virus HPV ini itu memiliki banyak tipe ya, bahkan dikatakan ada 100 tipe lebih. Tetapi yang kita ketahui dia ada dua tipe, yaitu tipe yang high risk dan yang low risk. High risk ini tipe yang sangat berisiko tinggi menyebabkan kanker serviks, sedangkan yang tipe low risk itu menyebabkan kutil kelamin. Nah, kalau kita ketahui bahwa utamanya adalah dari semua tipe tersebut, tipe 16 dan 18 itu menyumbang angka kejadian menyebabkan kanker serviks, dan tipe 52 untuk di Indonesia. Nah, penularan virus HPV ini ternyata ini ya ada stigma ya bahwa virus HPV itu menular melalui hubungan seksual. Ternyata enggak ya. Dia hanya 85% aja. Ternyata rute non seksual bisa terjadi dia 15%, yaitu pada misalkan pada bayi baru lahir ya, jadi ada kutil di daerah kerongkongan, atau misalnya melalui jari ya, jarinya kotor, tangannya kotor, suka megang ada kemaluan masuk ke vagina, itu bisa menjadi penyebab salah satu faktor penularan virus HPV. Jadi kalau dari data epidemiologi didapatkan bahwa 8 dari 10 orang itu, ya baik perempuan dan pria itu akan terinfeksi HPV sekali dalam seumur hidupnya. Jadi kita ketahui bahwa semua perempuan itu berisiko ya. Nah, jadi kalau kita lihat data nih ya, data dari populasi di Amerika. Jadi ternyata infeksi HPV itu ditemukan sejak usia muda nih. Ya, usia 20 sampai 24 tahun yang prevalensinya paling tinggi kalau kita ketahui ya. Sementara usia di atas 30 dia mulai penurunan, karena kita tahu bahwa 20 sampai 24 ini adalah usia masa subur di mana aktivitas seksualnya paling tinggi, sehingga infeksi HPV prevalensinya sangat tinggi pada usia muda. Bagaimana di Indonesia? Kalau kita lihat di Indonesia di sini ya, ternyata dari penelitian ya di Indonesia dari tahun 2009 sampai 2014 ya, ini konsisten nih. Jadi kanker serviks itu dialami usia 36 sampai 55 tahun. Ya, kita ketahui bahwa 36 sampai 55 ini masih usia produktif ya. Sehingga wanita Indonesia pada usia 36 sampai 55 itu akan memiliki risiko tertinggi terkena kanker serviks. Dan kita ketahui 70% itu dalam kondisi stadium lanjut. Sehingga kalau perempuan, kalau kita tahu bahwa perempuan di Indonesia itu sebagai istilahnya kalau di dalam keluarga itu dia sebagai sutradaranya ya gitu ya. Jadi sutradara keluarga gitu. Jadi kita bisa bayangin usia 36, anak-anak masih kecil, tapi ibunya udah bolak-balik masuk ke rumah sakit. Kita bisa lihat bagaimana siapa anak kita, anak yang yang harusnya mendapatkan perhatian dari ibunya, ternyata ibunya harus sakit bolak-balik ke rumah sakit. Oke. Ya, jadi tentunya hal ini sebenarnya bisa dicegah ya. Nah, kemudian kanker serviks ini kan kita tahu tadi virus HPV masuk ya. Virus HPV masuk ke dalam serviks. Kemudian itu tentunya tidak serta-merta menjadi kanker ya. Kita lihat kenapa itu ya. Nah, ini kita lihat nih perjalanan penyakit kanker serviks ya. Virus HPV masuk di serviks yang normal ya. Kemudian itu akan membutuhkan waktu cukup panjang 3 sampai 17 tahun untuk menjadi kanker. Nah, faktor apa yang berperan di sini? Tentunya namanya virus ya. Kalau kita tahu virus masuk ke dalam badan itu akan ditanggulangi oleh namanya sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kekebalan tubuh pasien tersebut bagus, tentunya virus tersebut akan tereliminasi. Cuman ingat,
Kalau virus tersebut datang terus-menerus dan jumlahnya makin lama makin banyak, tentunya suatu saat kekebalan tubuh kita kan tidak sepanjang waktu baik ya. Tentu ada saat kondisi kita sakit, ngedrop. Nah, disitulah virus HPV bisa masuk dan berkembang biak. Nah, sehingga dia membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, hebatnya lagi ya, virus HPV ini begitu dia menginfeksi serviks atau mulut rahim yang normal, itu akan menimbulkan gejala. Yang gejala kita sebut ada tahapannya, yaitu displasia ringan kita sebutnya. Displasia ringan, sedang, keras. Jadi ini terjadi kerusakan di serviks, baru menjadi kanker. Jadi tidak serta-merta infeksi masuk virus ya, terus menjadi simsalabim dalam waktu 10 tahun menjadi kanker, tidak. Jadi ada fase-fase prosesnya. Nah, disinilah kita pentingnya kita melakukan deteksi dini. Ya. Jadi kalau bisa kita tangkap di sini, kita bisa reverse nih, kita stop untuk tidak menjadi kanker serviks gitu. Jadi kita masih bisa obatin kalau terjadi pada kondisi fase kita katakan displasia atau lesi prakanker ini, kita bisa menyembuhkan kondisi ini 100% sebelum menjadi kanker. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, apa sih gejalanya lesi prakanker? Sebenarnya nggak ada gejala karena dia belum menjadi kanker. Tapi kalau sudah jadi kanker, ya biasanya gejalanya nih ya, perdarahan saat berhubungan seks, kemudian keputihan berbau, kemudian nyeri-nyeri perut di bawah ya, bahkan sampai ke pinggang. Ya. Kemudian kita lihat nih ya, kalau udah jadi kanker kayak gini ya, nah, siklus mensnya menjadi lebih lama, lebih banyak. Nah, ini salah satu dari gejala dari kanker serviks. Jadi kalau kita lihat ya dampak penyakit kanker serviks ini, ya ini sama sih sebenarnya pada umumnya dengan kanker pada wanita ya. Jadi karena perempuan yang kena, seperti saya katakan tadi, perempuan itu kan yang seperti sutradara dalam keluarga ya. Jadi pendidikan anak, perawatan anak ya, kehidupan situasi di keluarga itu pasti akan terbengkalai ya. Kemudian baik itu dari keluarga maupun dari pasien itu sendiri ya, gangguan dari kualitas hidupnya ya, baik psikologisnya, fisiknya ya, ataupun kesehatan seksualnya ya, hubungan dengan suaminya pasti akan sangat terganggu. Sehingga ini memberikan juga dampak pada faktor sosial dan ekonomi keluarga tersebut. Jadi memang kalau seseorang atau keluarga tersebut salah satu anggota keluarganya menderita kanker, itu merupakan suatu kejadian yang sangat berat ya, terutama bagi kehidupan sehari-hari ya keluarga tersebut. Nah, kalau kita lihat ya, infeksi virus HPV itu faktor risikonya salah satunya adalah ganti-ganti pasangan, hati-hati terhadap seks bebas ya. Kemudian merokok, ini kaitannya dengan menurunkan status imun, terus hubungan seksual secara dini ya, itu menyumbang terhadap faktor risiko infeksi virus HPV dan kekurangan memakan vitamin. Nah, melahirkan banyak anak ternyata juga menimbulkan risiko kanker serviks. Kenapa? Karena pada saat melahirkan, ya ini khususnya nih melahirkan banyak anak pada saat kondisi di mana dia melahirkan normal ya. Jadi terjadi kerusakan pada serviks berulang kali sehingga serviks tersebut terdapat perlukaan dan ada virus masuk di sana, itu akan mempercepat terjadinya infeksi virus HPV. Jadi kita ketahui kalau lihat dari bagan ini, kita tahu bahwa setiap perempuan itu berisiko terkena virus HPV yang menyebabkan penyebab kanker serviks. Ini kalau kita lihat lagi, kita review ya. Kalau gejala dan tanda dari kanker serviks, satu, keputihan. Hilang timbul diobatin, beberapa bulan timbul lagi ya. Kemudian keputihannya pun juga berbau tidak enak, kemudian perdarahan saat hubungan seksual ya, nyeri panggul, kemudian penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan, susah pipis, susah beol ya. Kemudian gangguan ginjalnya bengkak, mual-mual muntah, kaki bengkak kanan kiri gitu. Nah, itu kalau semua udah mulai dari atas sampai ke bawah, bila ini udah mulai timbul, maka makin ke bawah, ini biasanya stadiumnya makin lanjut. Tapi ingat, pada tahap awal itu nggak ada gejala sama sekali. Ya,
Jadi lesi atau kelainan prakanker ya, sebelum kanker tadi itu nggak ada gejala sama sekali ya, sehingga sering kita abai di situ. Jadi yang paling penting adalah ini dia, lakukan pemeriksaan tanpa menunggu keluhan. Jadi kita ketahui bahwa ada namanya pencegahan ya. Jadi pencegahannya gimana? Jadi ada dibagi 3 nih, pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer tentunya satu, kita lakukan edukasi gimana pokoknya setia pada pasangan ya, hubungan seksual yang secara aman, jaga kebersihan. Jadi sebelum hubungan itu bersihkan area kemaluan terlebih dahulu ya, jaga tangan, kebersihan tangan gitu ya. Kemudian lakukan vaksinasi. Nah ini hebatnya karena penyebab kanker serviks itu adalah virus. Nah kita tahu virus itu kan infeksi kan. Nah kalau infeksi tentu ada cara untuk menanggulangi infeksi. Salah satunya adalah dengan cara diberikan vaksinasi. Ya, karena kita tahu bahwa tipe virus HPV tadi sudah diketahui jenis-jenis virusnya, yaitu nomor tipe 16 dan 18. Sehingga saat ini di dunia sudah ada vaksin HPV tipe 16 dan 18, dan itu yang sudah digunakan secara luas sehingga mampu mencegah 80% lebih dari infeksi HPV. Kemudian kalau pencegahan sekunder ini kalau misalkan pasien tersebut sudah berhubungan seksual ya, sudah pernah berhubungan seksual, sudah menikah, ya tentunya dengan deteksi dini. Salah satunya dengan tes pap smear atau tes IVA atau kita sebut inspeksi visual asam asetat. Kalau pencegahan tersier ini kalau sudah pasien tersebut sudah terkena kanker, gimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasien kanker tersebut. Nah ini kita lihat ya, jadi kalau dari pencegahan primer ya tentunya tidak berhubungan seksual sama sekali ya, tapi kan tidak mungkin. Jadi paling tidak kita beli perlindungan vaksinasi, terutama pada wanita atau perempuan yang belum menikah atau pada anak-anak. Nah, itu bisa diberikan. Jadi dari IDAI itu ada rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, itu sudah memberikan rekomendasi vaksinasi kanker serviks pada anak-anak. Itu dibagi 2, yaitu antara umur 8 tahun sampai 13 tahun itu cukup dikasih 2 kali suntik. Kemudian kalau di atas 13 tahun itu 3 kali suntik gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi untuk membentuk kekebalan tubuh imunitas di badan terhadap si virus HPV. Jadi suatu saat dia masuk infeksi virusnya, badan kita sudah punya kekebalan alami gitu, sehingga mencegah berkembang biaknya si virus HPV tadi. Nah, kalau pencegahan sekunder ya tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ataupun mendeteksi sedini mungkin ya, bahkan sebelum gejala-gejala muncul udah kita tangkap duluan gitu. Nah macam-macamnya gimana sih deteksi dini? Nah salah satu paling mudah adalah IVA. Nah IVA ini mungkin sahabat CSE sering dengar ya, IVA itu inspeksi visual asam asetat. Itu dilakukan di ini, ada pemeriksaan IVA gratis gitu di puskesmas gitu. Itu bisa mudah sekali. Jadi pemeriksaan sangat mudah dan sangat cepat ya, tidak membutuhkan hasil laboratorium dan hasilnya saat itu juga gitu. Jadi inspeksi visual asam asetat itu sangat mudah dilakukan dan tidak ada nyeri. Kemudian pemeriksaan sitologi. Pemeriksaan sitologi ini melibatkan untuk laboratorium ya, jadi harus ada fasilitas laboratorium karena dia untuk menilai kondisi sel dari permukaan serviks tadi. Ya bisa ada 2 nih, konvensional ataupun yang berbasis cairan, kita sebut liquid based sitologi. Kemudian berkembangnya zaman ya, kita bisa melakukan virus HPV. Jadi sama kayak corona ini ya, kita melakukan tes PCR. Jadi virus HPV ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan PCR sehingga hasilnya jauh lebih akurat lagi. Nah ini kalau kita lihat ya, pap smear itu yang konvensional itu, ini kalau kita lihat ini di vagina ya, dipasang cocor bebek, kemudian pakai spatula nih ya, kayak cotton bud gitulah ya. Jadi diusap gitu, diusap di permukaan serviks ya, kemudian itu pasti akan dapat sel-selnya tuh.
kemudian sel-selnya diusapkan ke gelas objek. Nah, gelas objek inilah nanti yang diberi pewarnaan, kemudian dibaca, dilihat di mikroskop. Nah, kalau liquid base gimana? Liquid base sama prinsipnya. Tetapi semua dari sel yang kita usap tadi, kan ini beda nih kalau gini. Nah, kalau gini kan diusapkan di gelas kaca. Nah, sel-sel yang nempel di spatula ini, kan spatulanya kan ini dibuang nih. Nah, bisa saja sel-sel yang abnormal di spatula ini tidak kebaca gitu. Nah, tapi kalau yang liquid base, semua dari sel ini dimasukkan ke dalam tabung, ya, tabung yang berisi cairan pengencernya, sehingga hampir 100% sel-sel yang ada kita usap tadi bisa kita baca di bawah mikroskop. Dan keuntungannya adalah kita bisa langsung mengambil sampel dari sini untuk dilakukan tes PCR dari pemeriksaan HPV tadi. Nah, kalau lihat sitologi itu, kita lihat nih kayak gini nih gambarnya di mikroskop. Jadi kita lihat bentuk selnya, ada nggak yang kelainan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau tes HPV virusnya ya itu dilakukan oleh tes PCR ya seperti tes COVID ini. Jadi kita lihat apakah punya di dalam cairan spesimen serviks tadi apakah ditemukan sel virus HPV atau tidak. Ya, jadi kalau kita bandingkan nih ya, tes IVA itu sederhana ya, murah dan hanya dibutuhkan asam cuka. Jadi intinya sama kayak tadi ya, pasang cocor bebek, periksa dalam, kemudian ditotolin asam asetat, nanti dilihat ada perubahan warna nggak dari mulut rahimnya atau serviksnya tadi berubah dari tadinya merah menjadi putih gitu biasanya. Nah, kalau misalkan mulut bidannya, kayaknya ini ada kelainan kecurigaan perubahan warna nih, biasanya akan dirujuk ke dokter kandungan. Nah, kalau kita lihat ya, pemeriksaan HPV ini yang paling terbaru ya, sensitivitasnya cukup tinggi ya. Kalau dia hanya periksa HPV saja, ya sensitivitasnya 94% ya. Sehingga di antara semua ini, IVA, pap smear, ataupun tes HPV, itu kalau misalnya kita cek sendiri-sendiri ya, itu nggak ada yang mencapai 100%. Ya, tetap ada angka negatifnya. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan akurasi dari deteksi dini tadi? Nah, kita ada yang namanya dikenal di sini dengan co-testing. Jadi co-testing itu pemeriksaan pap smear sekaligus virusnya juga diperiksa. Nanti kita lihat angkanya ya. Nah, ini sensitivitasnya. Jadi kalau co-testing tadi, co-testing itu pap smear plus HPV ya, DNA-nya dilihat, itu sensitivitasnya sangat tinggi sekali ya, 100%. Sehingga ini sangat-sangat sensitif. Sementara kalau IVA ya rentangnya 69 sampai 88% nih. Kenapa? Karena tergantung dari dari konsentrasi asam asetatnya yang digunakan. Yang kedua dari pengalaman dari si pemeriksa tadi untuk melihat kelainan gitu. Karena ini IVA ini mengandalkan dari pengamatan mata langsung sang pemeriksa. Kalau pap smear ini dilihat melalui mikroskop. Ya, kenapa kok bisa sampai 55,4% ya tadi? Misalnya pada konvensional yang pakai spatula air tadi, spatula blast yang dia sebagian dibuang, ya bisa saja sel yang abnormal yang masuk ke buang tadi, ya sehingga hasilnya sangat bervariasi. Tapi kalau begitu dikombinasi dengan pemeriksaan DNA HPV atau misalnya PCR si virus tadi sampai 100%. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini gambaran dari tes IVA ya. Ini tes IVA di sini, ini kan kelihatannya merah nih. Nah, ini oleh ibu bidan ya, biasanya IVA ini dilakukan oleh ibu bidan di puskesmas, sederhana sekali. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau sahabat CSHC malu gitu ya, ketemu dokter kandungan yang laki, udah nggak apa-apa, datang aja ke ibu bidan. Bu bidan, aku mau diperiksa ini dong IVA untuk screening gitu ya. Jadi nanti ibu bidan akan lihat nih, kalau ada kelainan putih gini, wah ini berarti ada sesuatu nih. Barulah ibu bidan tadi akan memberikan rujukan ke dokter kandungan untuk dievaluasi lebih lanjut. Untuk diketahui apa ini yang sebenarnya gitu yang terjadi di situ ya. Jadi kalau tes IVA ini nggak usah takut,
waduh ini pasti saya menderita kanker. Enggak, belum tentu. Karena kita tahu tadi kalau kanker apa? Bentuknya kan udah beda banget. Antara serviks yang normal dengan serviks yang ada kanker kan jelas beda. Kalau ini kan kita lihat di sini. Oh, ini kan bukan kanker nih, tapi kok ada putih-putihnya ditotolin. Nah, ini adalah kita sebut namanya kondisi atau lesi prakanker. Jadi sebelum menjadi kanker, dia akan terjadi perubahan seperti ini. Jadi nggak usah khawatir. Jadi sahabat CISC nggak usah takut bahwa kalau tes IVA-nya positif, wah saya kanker. Belum tentu ya. Itu suatu kondisi sebelum menjadi kanker. Sehingga kalau ini kita tanganin, kondisi seperti ini kita tanganin, ibu-ibu bisa sehat 100%. Gitu ya. Kapan deteksi dini dilakukan? Satu, pastinya sudah menikah dong, ya kan? Karena kita melakukan pemeriksaan dalam, ya. Jadi kita lihat dari vaginanya, ya. Kemudian telah melakukan hubungan seksual dan terutama lebih dari 18 tahun tentu umurnya, ya. Dan cukup 1-2 tahun sekali, ya, kecuali dengan faktor risiko. Misalnya pada kondisi apa? Misalnya tadi kita tahu bahwa karena ini kaitannya dengan infeksi, tentu ada kaitannya dengan kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh mana yang terkompromis atau istilahnya pada kondisi apa kekebalan tubuh kita turun. Misalkan nih, pasien tersebut menderita HIV gitu. Kita tahu HIV kan terjadi penurunan kekebalan tubuh. Nah, tentunya screeningnya jauh lebih ketat lagi. Nah, kalau misalnya susah mau datang gitu ya, misalnya dok saya tinggalnya di pulau dok, harus ke Batam itu naik pulau 4 jam gitu ya, paling enggak sekali aja deh datang gitu ya, datang ke dokternya untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya, screening gitu, paling tidak di atas usia 35 tahun ya. Nah, jadi kalau bagi sahabat CISC yang sudah melakukan hubungan seksual, jangan tunda-tunda lagi nih ya, segera lakukan tes deteksi dini. Bisa pakai tes HPV DNA ataupun dengan tes pap smear boleh, bagus. Kalau mau cek IVA boleh, itu malah lebih bagus lagi karena lebih sederhana dan istilahnya lebih gampang terjangkau lah, karena kan kalau tes IVA kan bisa dilakukan di bidan ya. Ya kita tahu bidan itu kan hampir setiap RT itu ada gitu, jadi nggak usah jauh-jauh gitu ya, udah samperin aja bu bidannya, bilang saya mau cek IVA gitu ya. Kalau misalnya jauh untuk harus ke lab segala macam, butuh waktu lebih lama, ya udah langsung aja ke tempatnya bu bidan. So jadi pesan saya, stop cancer sekarang juga ya, lakukan deteksi dini dan lakukan vaksinasi pada ibu-ibu atau sahabat CISC yang belum menikah, bisa lakukan vaksinasi, tidak perlu dilakukan deteksi dini, tapi kalau sudah menikah, lakukan deteksi dini, kalau hasilnya negatif, baru dilakukan vaksinasi. Nah, ini saya mau membahas sekilas ya, tentang faktor risiko kondisi badan yang berkaitan dengan terjadinya kanker ya secara umum. Jadi dari National Cancer Institute di Amerika, bahwa ternyata kita lihat di sini kematian akibat kanker itu nomor 1 ya, penggunaan apa ini? Rokok ya, penggunaan rokok, kemudian minum alkohol ya, infeksi hepatitis ya. Nah, intake atau misal asupan, kurangnya asupan buah-buahan dan sayur-sayuran penyebab virus HPV. Nah, physical inactivity, ini kurang gerak ya, dan juga kemudian obesitas dan overweight. Nah, jadi ada 8 faktor ini sudah dilakukan penelitian. Faktor-faktor inilah yang mendukung ke arah terjadinya kanker. Ini kita lihat nih dari riset kesehatan dasar Indonesia. Ternyata proporsi berat badan orang Indonesia pada usia 18 lihat nih, dia meningkat ya, tahun 2018 13,6 ya, dan obesitas juga meningkat. Jadi ini faktor dari naiknya kemakmuran orang Indonesia ya, jadi malas bergerak,
gampang naik motor, gampang naik mobil ya, jarang jalan ya. Nah, kemudian kita lihat nih, di Indonesia kalau kita lihat di Kepulauan Riau ya, rata-rata 21,8% proporsi obesitas di Indonesia. Sementara di Kepulauan Riau 26,2% obesitas, jadi cukup tinggi ya. Ini perlu diwaspadai. Kemudian proporsi aktivitas fisik yang kurang. Nih, kalau di Indonesia 33,5% kurang gerak ya. Sementara kalau di Kepri ya, lihat nih, di atas 40%. Nah, kemudian proporsi konsumsi sayur-sayuran yang kurang nih. Kita lihat ya. Ternyata 95,5% orang Indonesia itu kurang makan sayur. Nah, ini sangat menyedihkan. Padahal kita tahu ya, Indonesia itu kaya akan hasil alamnya ya. Ternyata kurang makan sayur semua. Nah, inilah makanya kita lihat bahwa dari tahun ke tahun angka kejadian kanker, nggak hanya kanker serviks ya, kanker yang lain pun makin meningkat ya. Kalau kita lihat kunjungan di Darmais ya, waduh antriannya sekarang bukannya makin kurang, mulai subuh udah pada orang pada ngantri ya. Nah, sehingga ini saya perlu tekankan pada sahabat CISC ya. Jadi tolong jaga program hidup sehat. Jaga berat badan ideal ya, olahraga minimal 150 menit tiap minggu. Oh, tiap minggu loh ya. Sedikit sekali nih 150 menit berapa ya? 2 jam ya, 2 jam setengah ya. Tiap minggu loh. Nah, itu bisa dicicil tuh. Ya, 150 menit dibagi aja tiap hari. Tentunya cuma 20 menit sebenarnya. Coba 20 menit kali 7 140 loh. Sederhana sekali. Tidur dan waktu istirahat yang cukup ya. Ini kalau jadi dokter agak susah nih ya, susah tidur ini, nggak ada tidurnya. Kemudian manajemen stres. Nah, ingat jangan banyak stres ya. Harus banyak sosialisasi, silaturahim, itu mengurangi stres juga tuh. Nah, yang keempat, jangan lupa nih makan makanan nutrisi yang rendah lemak, tinggi antioksidan. Utamakan sumber makanan yang berasal dari sayur dan buah-buahan gitu. Ya, itu saja yang bisa saya sharingkan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan sahabat CISC dan ibu-ibu dapat mengambil apa yang baik. Kalau yang jelek-jelek nggak usah diambil dari saya. Mudah-mudahan lah kita semua senantiasa dilindungi dan diberikan kesehatan. Akhir kata, kita ini ada tagline-nya bagus sekali ya. It costs money to stay healthy, yes, but it's even more expensive to get sick. Jadi memang untuk hidup sehat itu butuh biaya, tapi akan jauh lebih mahal kalau kita menjadi sakit. Jadi stay safe and keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Berta. Ya, oke dokter. Baik, menarik sekali materi yang disampaikan hari ini ya dokter, namun karena keterbatasan waktu, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Paula. Ibu Paula yang akan memberikan... Ibu Paula, ya. Ya, silakan Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, selamat sore buat semua sahabat CISC. Perkenalkan, nama saya Paula. Saya ibu dari 2 putra yang ganteng-ganteng pastinya. Terus saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di asuransi Jepang di Muka Kuning. Di sini saya nggak ambil banyak waktu ya karena memang kita ngejar waktu juga. Di sini saya cuma sharing aja sebagai survivor dari cancer cervix. Sebenarnya tepatnya hari ini sih, saya 4 tahun boleh dinyatakan bahwa saya boleh melewati masa-masa untuk dinyatakan sembuh ya dari cancer cervix ya. Saya berawal sebenarnya dulunya saya tuh KB untuk anak saya yang terakhir, saya langsung KB untuk 4 tahun. Sebelum KB itu saya udah nyoba spiral, terus akhirnya nggak lama keluar, terus disuruh coba pil, sampai akhirnya badannya agak lumayan semoks, terus
Ternyata itu juga nggak cocok gitu, karena dokter bilang nanti hormonnya nggak bagus, kayaknya hormon sama ibu nggak bagus. Akhirnya saya ganti ke spiral. Saat itu saya spiral 4 tahun ya, 4 tahun. Sampai pada masanya di tahun 2016 akhir, itu saya mungkin di sini kita udah berkeluarga, udah semuanya udah berpasangan ya. 24 di bulan November 2016, saya saat itu berhubungan sama suami, terus tiba-tiba tuh keluar darah ngocor gitu, agak deras, kayak pikir saya datang bulan gitu, tapi kok darahnya enggak. Biasanya kalau datang bulan itu kan biasanya darahnya agak sedikit mengental, berwarnanya pun tidak cerah gitu, ini warnanya darah cerah gitu. Singkatnya akhirnya suami saya agak sedikit takut gitu, akhirnya kita ya udahlah cek ke dokter gitu. Di bulan Desember saya cek ke dokter, terus dokter bilang di situ saya ada polip. Saya pertama agak kaget gitu, kok polip di situ ya, maksudnya di sekitar ini vagina gitu. Terus saya bilang, dok ini gimana ya? Ya Bu, ini sudah panjang, sudah rapuh, jadi kalau ibu berhubungan pasti dia akan gampang sekali berdarah. Udah kita buang aja ya gitu. Saya di situ sebenarnya kalau dengar kata-kata yang ada hal benjolan atau apapun tuh sebenarnya membuat saya tuh agak sedikit parno gitu ya. Terus akhirnya dokter bilang nggak apa-apa kok, ini nggak ganas, jinak kok, ini cuma polip gitu. Singkat ceritanya, saya tidak melakukannya itu di dokter kandungan saya, tapi saya pindah ke dokter lain karena satu, itu karena kalau dokter yang kandungan saya itu akan dilakukan di prakteknya. Jadi suami saya itu agak paranoid karena dia pikir nanti kalau ada masalah, repot nih di praktek. Jadi kita ke rumah sakit aja. Jadi salah satu rumah sakit besar ya di Batam ini gitu. Singkatnya sebelum Desember akhir 2016 saya tuh general check up. Saya general check up pada saat itu saya juga ngambil pap smear. Jadi pada saat pap smear itu dokter itu di rumah sakit yang saya mau melakukan tindakan untuk pemotongan daripada polipnya tadi bilang, oh iya nih harus diambil nih polipnya karena kalau enggak ini sensitif banget. Saya mau ngelakuin pap smear aja ini udah berdarah banyak gitu. Karena memang begitu dokter patologi anatominya buka aja gitu pakai cocor bebeknya tuh darahnya langsung ngocor gitu. Terus dia bilang, ya udah nanti selesai kita pap smear, besok daftar aja ke dokter kandungan untuk dilakukan pengangkatan polipnya. Singkatnya saya ketemu dokter, cerita kata dokter, oh iya kita ambil aja, tenang aja Bu. Nggak ganas kok. Jadi kata-kata nggak ganas itu menyenangkan hati saya gitu. Sampai pada akhirnya di Januari 2017, tepatnya hari ini, saya akhirnya operasi dan hasilnya tuh keluar tiba-tiba tuh cancer gitu. Saya pertama, kok jadi cancer ya? Terus dokternya tuh nggak bisa jelasin. Yang lucunya tuh dokternya nggak bisa jelasin. Iya Bu, tapi masih dini kok. Masih bisa gitu. Saya bilang, dok, kalau namanya cancer tuh mau dini mau enggak, saya dengar namanya aja udah rasanya saya mau mati gitu. Iya Bu, ini memang ada kansernya, tapi masih dini kok, masih dini. Ibu boleh berobat ke Jakarta ataupun di Medan. Saya meminta penjelasan sama dokternya tuh nggak bisa kasih tahu saya yang menyenangkan hati saya gitu. Akhirnya saya bilang, oh ya udah deh dok, makasih gitu. Saya dengar kata kanser tuh, saya tuh dari rumah sakit tuh nangis kayak orang gila. Saya telepon suami saya, kebetulan suami saya bekerja di Singapura kan. Jadi saya telepon gitu. Karena pada saat hasil keluar dari salah satu lab di Batam, itu saya cuma diam aja gitu. Sampai akhirnya tante saya kasih tahu bahwa memang itu ada kansernya gitu. Karena saya lihat tulisannya cuma depresiasi baik. Oh ada tulisan kata baik berarti benar nih, baik nih gitu. Ternyata di situ ada karsinoma yang tadi dijelaskan oleh dokter. Dia bilang lanjut. Terus saya diskusi sama kakak saya, akhirnya saya pilih ke kota Medan. Karena kebetulan di situ kakak saya juga ada, orang tua saya juga ada. Karena kalau di Jakarta, saya tahu pasti nanti mertua saya agak sibuk gitu, nggak mungkin nganterin saya gitu. Jadi saya di Medan, salah satu rumah sakit. Singkat ceritanya, saya ketemu dokter. Terus dokter tanya, ini sebenarnya kansernya ada di mana gitu. Di situ pun dokter ternyata tidak memberitahu saya bahwa hasil saya itu sebenarnya di mulut rahim, leher rahim, atau di rahim gitu. Akhirnya saya ulang semua. Saya ulang, ternyata dokter bilang, Bu, ini bukan di rahim, tapi di mulut rahim, karena ada benjolan yang terlihat gitu. Di situ saya baru bisa menerima kalau saya itu kena kanker gitu, karena tadinya
saya ketemu sama dokter yang melakukan pap smear. Ternyata hasil pap smear saya itu sangat memuaskan. Sangat-sangat memuaskan sampai saya berpikir, kok bisa ya hasil pap smear saya itu memuaskan, tapi ternyata saya punya kanker serviks. Makanya tadi saya ada bertanya. Dan akhirnya pertanyaan itu terus gitu di kepala saya gitu. Karena saya pikir nggak mungkin dong orang-orang, terus dokternya enak banget jawabnya, langsung bilang, karena perusahaan ibu cuma ngambil yang konvensional, jadi belum tentu akurat. Waduh, saya langsung dalam hati, waduh, kalau begitu orang-orang yang datang ke puskesmas atau orang-orang yang kadang-kadang promo, berarti mereka tidak bisa dijamin juga dong gitu. Dalam hati saya seperti itu. Tapi terlepas dari itu saya udahlah cuekin gitu. Sampai akhirnya rekonstruksi ulang lagi, karena dokter Medan itu tidak mau, kebetulan dokter yang saya tadi sudah sampaikan ke dokter Gumilang, tidak mau terima dari hasil dari Batam, karena ketika beliau menelpon dokternya juga nggak bisa jelaskan gitu. Akhirnya saya ulang sampai akhirnya saya agak delay, saya agak acceptance ya, penerimaan untuk sebagai penderita kanker itu mungkin tidak mudah gitu buat saya. Sampai akhirnya begitu Januari saya tahu bahwa saya kanker, saya baru bulan Februari, bulan April saya ngadakan rekonstruksi lagi. Ternyata di bulan Mei itu hasilnya sudah jelek. Depresiasinya juga tidak baik lagi, tapi sudah jelek. Yang tadinya awalnya stadium pertama, ternyata setelah saya ketemu dokter itu sudah naik di 2B dan bahkan mau ke 3. Dan saat itu dokter langsung bilang ke saya, Ibu Paula, Ibu nggak bisa lagi pulang ke Batam. Ibu harus tinggal di sini, kita akan lakukan langsung treatment combination gitu, di mana radiasi dan kemo akan berjalan bersamaan gitu. Terus saya bilang, dok, angkat deh rahimnya biar supaya nanti nggak timbul-timbul lagi. Dokter bilang, ibu karena sudah 2B saya nggak akan angkat gitu. Tapi karena ibu belum umur di 50 tahun, saya cuma hanya bisa pindahin indung telur ibu gitu. Jadi indung telur saya yang kanan itu sudah dinaikin ke atas, dilakukan pindah, jadi kayak di stapler gitu, ditempel gitu di atas. Karena katanya kalau itu nanti saya sinar, ibu pasti nanti akan menopause dini. Karena ibu belum 50 tahun, itu sangat sayang. Karena ibu masih energik, ibu masih bekerja, masih harus ngurus suami, anak-anak gitu. Dan itu tidak begitu baik buat kesehatan ibu. Sampai akhirnya saya diskusi sama suami, kata suami, pokoknya yang terbaik buat mami, kita kerjakan aja gitu. Kalau memang itu kata dokter bagus gitu. Singkatnya udah saya akhirnya MRI juga hasilnya juga keluar memang ternyata memang di mulut rahim. Semua proses saya udah jalanin gitu. Dan pada akhirnya saya ngikutin treatment, saya lakukan 28 kali treatment untuk radiasi luar, 5 kali kemoterapi, 5 kali brachytherapy itu sinar dalam. Saya lakukan itu dari mulai bulan Mei sampai bulan Juli, itu berderet-deret langsung gitu ya. Jadi pokoknya Senin sampai Jumat saya radiasi dan Sabtu saya kemo gitu. Jadi tapi yang satu yang bikin saya mungkin di kemo keempat gitu. Jadi agak langsung agak ini nih, langsung agak imo. Di kemo keempat itu saya sebenarnya kemo pertama sebenarnya saya sudah agak langsung drop karena ternyata mungkin karena saking sayangnya suami saya, dia nemenin saya kemo. Kita berdua itu benar-benar nggak ngerti yang kemo itu sebenarnya seperti apa gitu. Terus karena saya lihat, oh cuma infus-infus aja, aman lah, gampang lah. Mungkin orang-orang juga, tadinya keluarga itu ada yang pro dan kontra, saya ikut kemo gitu. Tetapi saya berpikir, saya akan jalankan apa yang dikatakan dokter. Karena saya pikir Tuhan pasti pakai dokter ini untuk menjadi sumber kesembuhan saya gitu. Akhirnya saya ikut kemo gitu. Pada saat itu saya ditemenin suami saya gitu. Karena dia baru datang dari Singapura, dia cuma bawa roti gitu. Mungkin dia karena nggak ngerti suasana Medan juga, dia temenin saya sehari pagi sampai sore gitu. Saya cuma dikasih roti aja gitu. Saya pikir kok orang-orang pada makan ya gitu. Dia bilang, iya Mi, ini kan puasa, nggak ada orang yang jualan gitu. Oh gitu ya, ya udahlah gitu. Ternyata saya dengar dari semua pasien, kalau kemo itu nggak boleh, perutnya nggak diisi gitu, harus kenyang, harus kayak piknik di situ gitu. Jadi lambungnya nggak keburu kena, karena pasti akan langsung down gitu. Memang benar hari Minggunya
saya langsung drop. Seminggu saya nggak makan apa-apa, nggak bisa minum, nggak bisa bangun, dan saya tuh kayak orang kesurupan. Setiap jam 6:30 malam saya tuh harus gitu, karena kalau nggak seperti itu panas dari kepala saya ini nggak keluar gitu. Jadi benar-benar saya udah tahu kalau 6:30 saya harus seperti itu, dan muntah sepanjang malam seperti itu. Dan hari yang buat saya cuman bahagia itu di hari kemo, karena di situ saya bisa makan. Akhirnya kakak saya sudah tahu. Akhirnya kebetulan kakak saya perawat. Akhirnya di kemo kedua, ketiga dia temani saya gitu. Dia kasih makan, dia kasih apa aja selama dari pagi sampai sore gitu. Kemo keempat suami saya mungkin berpikir saya temani lagi, dia datang lagi dari Singapura, dia datang lagi, dia temani lagi. Memang sih dia kasih makan gitu. Cuman memang ternyata ginjal saya sudah terganggu, fungsi hati saya juga sudah terganggu, karena ternyata asupan makanan itu buat saya itu kurang, dan minum itu kurang. Jadi saya cuma bisa minum air kelapa. Air kelapa yang cuma bisa saya minum. Kalau untuk air yang lain, atau buah apapun yang mengandung air, dagingnya temakan, kuah dari buah itu harus saya buang gitu. Dan akhirnya kemo keempat saya nyerah. Di situ yang bikin saya down adalah pada saat Juppe meninggal, Julia Perez itu meninggal karena kanker serviks gitu. Di situ saya berpikir, Tuhan, kayaknya saya akan nyusul dia deh gitu, karena kayaknya saya nggak sanggup lagi gitu. Saya udah hubungin juga sama, dan suami akan kembali lagi bekerja. Terus dia bilang, kenapa Mi gitu? Iya, saya nggak bisa Pi gitu. Iyalah, gimana ya kamu bisa ngelalui setiap hari kamu nggak tidur. Saya cuma tidur tuh jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Itu aja jam tidur saya. Selesai itu pasti cuman suara mesin dari radiasi itu yang nging di kepala saya gitu. Sampai akhirnya kemo keempat saya bilang, Pi, saya sudah cukup gitu. Saya nggak mau lanjutin lagi karena saya nggak kuat gitu. Karena terus dia bilang, ya udah deh, kalau Mami nggak kuat, Mami pulang gitu. Mungkin yang buat saya agak down itu sebenarnya karena saya nggak ketemu anak-anak saya gitu. Karena selama saya treatment ke Medan, saya itu nggak ketemu mereka gitu. Bahkan saya nggak bisa telepon mereka karena saya nggak bisa lihat radiasi telepon gitu. Jadi itu yang bikin saya mungkin saya kangen mereka, terus saya tuh nggak bisa berjuang karena mungkin nggak lihat gitu. Terus saya bilang, saya cukup ya Pi berjuangnya gitu, kayaknya udah nggak mampu gitu. Terus saya udah ngomong sama papa saya, kebetulan mama saya itu meninggal karena tumor otak. Jadi dokter bilang salah satunya mungkin saya yang ngambil, saya nggak tahu jin apa gitu, pokoknya saya ada tumor gitu. Akhirnya papa saya bilang sama papa saya pada saat itu lihat foto mama saya bilang, Mah, adik udah nggak kuat gitu. Terus papa saya bilang, kok ngomong sama mama kan sudah nggak ada, harus kuat dong, harus semangat, harus tetap semangat gitu. Anak-anak semuanya, adik saya, kakak saya juga, masa cuma segitu aja gitu. Pada saat itu saya cuma berdoa, saya bilang, Tuhan, saya ini nggak kuat gitu. Kalau Tuhan kasih kuat, saya kuat. Tapi kalau Tuhan nggak kasih kuat, saya nyerah deh Tuhan. Udah cukup 4 kali kemo, udah cukup, udah sakit banget, udah saya nggak sanggup gitu. Sampai akhirnya saya, secara spiritual saya berkata, Tuhan cuman bisikan ke saya bilang, kamu pasti kuat. Masa segitu aja nggak kuat? Pasti kuat. Nggak kuat Tuhan, pasti kuat gitu. Sampai akhirnya saya bilang, ya udah, saya katakan saya kuat, tapi yang kelima ya, kalau kelima saya nggak kuat, saya selesai. Selesai itu saya jalanin yang kelima, tapi dokter pada saat itu langsung turunin dosisnya saya, karena dia bilang, Ibu Paula nggak bisa lanjutin kemonya karena sudah sangat terus fungsi hati dan ginjalnya sudah nggak baik gitu. Saya di situ dengarnya cuma, oh Tuhan, bener kan, saya nggak sanggup, nggak akan lewati gitu. Tapi ternyata dokter ubah semuanya, obatnya, sampai pada akhirnya saya selesai di kemo kelima, dan saya bisa lalui semuanya itu, dan dilanjutkan untuk 5 kali brachytherapy, dan ternyata saya punya HB itu di luar standar yang harus dijalani, sampai akhirnya saya menjalani untuk transfusi darah merah, transfusi darah putih, dan saya harus rawat inap karena saya nggak bisa jalanin gitu. Dan pada saat saya brachytherapy, di situ benar-benar juga membuat saya juga agak drop, karena setiap kali saya treatment, seminggu saya ngalamin 2 kali treatment brachytherapy, dan itu benar-benar disuntik kakinya saya karena saya tidak angkat rahim, jadi saya harus disuntik spinal, di anestesi gitu ya. Itu nggak boleh jalan
sampai sore gitu, baru saya boleh pulang gitu, karena harus keluar, semua biusnya harus hilang gitu, dan itu selama 5 kali, dan seminggu itu 2 kali, makanya sampai saat ini kaki saya dok masih agak kadang merasa bengkak gitu, rasa nyeri ngilu gitu, tapi saya datang ke dokter saya, kata dokter saya itu karena proses dari spinalnya dan kemo yang ada dalam tubuh ibu juga kan kita nggak tahu prosesnya karena dia akan sel mati gitu. Jadi di sini saya cuma kasih tahu buat semua teman-teman bahkan yang masih berjuang dan yang mungkin sudah masih terus berjuang dan masih terus menjaga stamina, tetap semangat, tetap sukacita. Cancer memang kalau kita tahu dia jadi lebih aktif gitu. Tapi kalau mungkin kita nggak tahu juga mungkin agak santai katanya. Tapi seperti tadi kata dokter mungkin deteksi dini itu yang paling penting sih. Karena selama ini saya mungkin hanya ke dokter kandungan, hanya cek spiral udah dokter bilang oke gitu. Pap-smear ya seperti tadi pernyataan konvensional mungkin itu juga nggak cukup gitu. Tapi sekarang kan sudah banyak sekali ya tes yang ada. Jadi buat yang terus masih berjuang untuk cancer, baik stadium berapapun, kita tetap percaya bahwa masih ada Tuhan yang masih menolong, tetap semangat, tetap sukacita, bahkan apa aja deh dokter kalau bilang ngomong ini ikutin aja tanpa bersungut-sungut, tanpa tawar hati, karena satu yang saya percaya bahwa Tuhan bisa pakai setiap dokter untuk menyembuhkan. Itu aja dari saya, kiranya semua boleh jadi berkat bagi semua teman-teman yang masih terus berjuang. Buat ibu-ibu juga tetap semangat, tetap jaga stamina, karena ternyata kadang-kadang kalau ibu-ibu tuh kalau dikasih kerjaan sampai tengah malam pun dihajar aja gitu tanpa lupa bahwa harus juga tetap istirahat dan mengkonsumsi makanan. Dan sampai saat ini juga saya masih terus mengkonsumsi vitamin yang disuruh dokter saya, karena kata dokter, ibu kalau tidak disertai dengan vitamin yang saya juga, karena harus tinggi antioksidan dan vitamin C-nya juga harus kuat gitu. Itu aja dari saya, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Amin. Oke, baik, luar biasa sekali ya Ibu Paula, testimoninya hari ini. Semua bisa dilalui ya Bu, dengan kesabaran ya dan kekuatan yang daripada Tuhan. Semoga bisa menjadi motivasi buat kita semua yang hadir pada saat ini ya. Terima kasih Bu Paula, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Lanjutnya kita ke sponsor kita hari ini, ada Mbak Grace dari One Onco. Ya, selamat sore. Pertama-tama saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari One Onco untuk bisa join bersama dengan CISC Batam tentunya dalam webinar sore hari ini. Terima kasih juga untuk Dr. Gumilang yang sangat-sangat lugas dalam menginspirasi, memberikan informasi mengenai A to Z buat kanker serviks, dan juga untuk Bu Paula yang sharingnya sungguh menguatkan ya, dan sangat menginspirasi tentunya untuk semua yang mendengarkan. Juga tidak lupa untuk para peserta webinar di sore hari ini, saya izin untuk menginfokan salah satu layanan produk kami dari One Onco, khususnya Collagen DNA, di mana seperti yang saya menyambung informasi dari Dr. Gumilang sebelumnya, bahwa kanker serviks itu bisa dicegah. Salah satu caranya adalah dengan deteksi dini. Dan dari kami sendiri, saat ini memiliki satu produk yang mungkin bisa jadi salah satu alternatif untuk Bapak Ibu, ibu-ibu maksudnya, tapi mungkin bisa dibantu oleh bapak-bapaknya sebagai pasangan untuk mengingatkan ibu-ibunya untuk melakukan deteksi dini. Jadi saya refresh sebentar yang dikatakan oleh Dr. Gumilang tadi, mungkin sebenarnya sudah banyak yang disampaikan bahwa setiap 1 jam memang 2 wanita di Indonesia itu meninggal karena kanker serviks. Dan tiap 2 jamnya 2 wanita di Indonesia terdiagnosis kanker serviks. Fakta itu membuat Indonesia menjadi negara nomor 3 dengan kasus kanker serviks tertinggi di dunia. Padahal
penyebab kanker serviks itu sudah diketahui bahwa 99,7%-nya adalah virus human papillomavirus atau virus HPV. Nah, tapi kenapa masih tetap tinggi ya kasusnya gitu? Sempat disinggung juga tadi oleh Dr. Gumilang bahwa seringkali karena deteksinya yang terlambat. Karena pas gejala dini nggak ada rasa gimana-gimana gitu, tidak ada gejala yang timbul, jadinya nggak tahu, atau mungkin males ceknya gitu, nggak ada waktu, atau mungkin yang lebih lazim lagi takut untuk periksanya, takut nggak nyaman, takut sakit, malu gitu ya. Padahal seperti saya ulang kembali pesan dari Dr. Gumilang, kalau sudah rutin melakukan kontak seksual, itu harus melakukan tes screening secara berkala, baik itu tes IVA, pap smear, ataupun saat ini yang sudah maju adalah tes HPV. Karena kesehatan itu memang lebih penting ya Bapak Ibu. Jinpet Indonesia hadir untuk mengajak wanita Indonesia melakukan deteksi dini kanker serviks. Caranya hanya semudah menggunakan panty liners. Pasti bingung ya, karena selama ini kan kalau yang namanya deteksi dini, pap smear harus ke dokter gitu. Tapi sekarang dengan majunya teknologi, Jinpet yang merupakan produk buatan dari Korea dan yang sudah memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan Indonesia, memiliki hasil yang sangat-sangat baik, sensitivitas dan spesifitasnya yang hampir sama dengan metode pap smear konvensional. Jinpet sendiri memiliki moto peace, artinya tenang. Jadi peace yang pertama, privacy protecting, karena pengambilannya sangat private, seperti lalu penggunaannya juga sangat mudah dan simple, karena seperti menggunakan panty liners biasa, hasilnya pun akurat, nyaman, karena tidak harus menggunakan cucur bebek, tidak harus tidak harus melakukan perjanjian dulu mungkin ke rumah sakit. Kalau untuk saat ini mungkin ya Bapak Ibu mungkin takut gitu untuk ke rumah sakit untuk social distancing dulu, atau mungkin tadi seperti yang di luar pulau jauh gitu, kalau hanya untuk pap smear harus ke rumah sakit 4 jam naik kapal gitu ya. Lalu terakhir eliminate worries, yaitu bisa mengetahui resiko kanker serviks lebih awal, karena Jinpet ini hasilnya akan mendeteksi virus HPV. Di dalam Jinpet tersebut ada apa aja sih? Yang pertama pastinya ada kotak Jinpetnya, lalu ada Jinpetnya sendiri yaitu pad atau panty liners, dan ada beberapa formulir yang diisi untuk data pasien, juga voucher pemeriksaan HPV-nya. Lalu cara penggunaannya seperti apa? Cara penggunaannya sama seperti menggunakan panty liners biasa, hanya saja memang karena karena ini tujuannya kan screening ya Bapak Ibu, jadi membutuhkan lendir serviks, jadi digunakan selama beraktivitas seperti biasa selama 6-8 jam. Lalu setelah 6-8 jam, nanti diambil filternya, dimasukkan ke dalam tabung preservatifnya untuk supaya menjaga kestabilan lendir serviksnya. Lalu akan ada stiker yang harus diisikan informasi data pribadi, dan terakhir dilakukan pengiriman dengan box yang sudah disediakan. Nah, karena ini merupakan sama seperti pap smear, jadi sebelum menggunakan Jinpet, dipastikan bahwa Bapak Ibu semua, Ibu yang melakukan tes Jinpet ini dalam masa subur, berarti yang sudah pernah aktif seksual, tapi tidak melakukan, tapi sebelum menggunakan Jinpet tidak melakukan hubungan seksual selama 2 hari, dan karena mengandalkan daya gravitasi, jadi Jinpet ini memang
dimaksimalkan untuk ibu-ibu yang berusia di bawah 45 tahun, serta tidak menggunakan vaginal dose atau pembersih kewanitaan selama 3 hari, juga tidak dalam masa haid. Nah, saat menggunakan gin pad, itu diusahakan tidak membuang air kecil ataupun tidak menyeka saat buang air kecil. Nanti hasilnya sendiri, karena ini merupakan tes HPV, jadi akan ada 2, positif atau negatif. Nah, seperti yang tadi sempat disinggung oleh Dr. Gumilang, salah penyebab kanker serviks sendiri adalah subtipe HPV yang high risk. Jadi 16, 18, 31, 33, 35, dan ada 15 subtipe high risk lainnya yang nanti kalau terdeteksi di GenePad akan disebutkan subtipe high risk apa yang terdeteksi dari sampel di GenePad. Nah, ini nanti akan disebutkan seandainya hasilnya positif, maka positif high risk subtipe high risk apa yang terdeteksi akan disebutkan, tapi tidak beserta pemeriksaan sitologi ya Bapak Ibu. Nah, untuk pemasaran sendiri itu bisa didapatkan melalui e-commerce Shopee, di mana harganya sendiri adalah 1.100.000 sudah termasuk PPN, tapi belum termasuk ongkos kirim dari pemesanan ataupun pengiriman ke agennya. Hanya saja 1.100.000 itu sudah termasuk kit atau GenePad-nya dengan voucher pemeriksaannya nanti. Tapi khusus di bulan Januari ini, dalam rangka bulan kesadaran kanker serviks, GenePad mengadakan promosi khusus di Shopee sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkannya dengan harga Rp660.000. Untuk informasi lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi customer care yang terdapat di layar Bapak Ibu, ataupun mungkin nanti bisa menghubungi saya di nomor WA yang tadi nanti saya infokan mungkin lewat pengurus JISC. Nah, selain itu kalau Bapak Ibu mau bertanya-tanya atau mencari tahu selanjutnya tentang GenePad seperti apa, bisa mengikuti sosial media kami, ada di Facebook, YouTube, Instagram, ataupun di Shopee-nya sendiri. Saat ini saya ada tambahan untuk memberikan gambaran lebih jelas mungkin ya, dalam bentuk video. Sebentar, saya stop share dulu ya, Bapak Ibu. Ya, saya izin share screen sekali lagi untuk menampilkan video berikut. Semoga bisa lebih membuka bayangan mengenai GenePad sendiri. Pastikan saat Bapak Ibu menerima GenePad, kondisinya masih dalam di stempel hologram, lalu ada panduan penggunaannya, label, dan GenePad-nya sendiri. Digunakan pada saat ibu-ibu beraktivitas 6-8 jam di siang hari. Selama sebelum menggunakan GenePad, tidak
melakukan hubungan suami istri selama 2 hari sebelumnya, tidak dalam periode haid, tidak menggunakan vaginal dose, saat menggunakannya tidak boleh membasuh ataupun menyeka. Lalu, gunakan gene pad pada masa subur. Masing-masing wanita mungkin punya masa subur yang berbeda ya. Lalu setelah 6-8 jam, lepaskan filter dan digulung ke arah dalam sehingga nanti sampelnya akan terserap oleh cairan preservatif. Jangan lupa untuk mengisi semua formulir data pelanggan yang dimintakan. Dan hasilnya akan dikirimkan. Oke, sekian sedikit informasi dari kami. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator, Bu Berta. Ya. Baik, terima kasih Bu Grace. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab ya, di mana tadi di kolom chat kita sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan dari para peserta hari ini. Mungkin ada yang bisa ditampilkan? Ya, baik. Terima kasih Pak Stephen. Pertanyaan pertama mungkin ya, Dr. Gumilang. Saya CA Mamas, Mastek 2019 Februari beberapa hari yang lalu ada pendarahan, tapi hanya beberapa. Apakah yang harus saya lakukan? September 2019 saya periksa dengan dokter onkolog kandungan, katanya dinding rahimnya tipis, mohon sarannya. Kira-kira apa mau dijawab langsung, apa di pertanyaan dilanjut, Dokter Gumilang, gimana? Lanjut aja boleh? Lanjut, oke. Nomor 2, Dok, saya mau nanya, apa benar jika kita melakukan pap smear yang konvensional, maksudnya yang kadang biasa ditawarkan gratis atau murah, wes promosi gitu ya, kemungkinan tidak bisa mendeteksi kanker serviks secara akurat? Oke. Selanjutnya, ada berapa pertanyaan Pak Stephen? Oke, izin bertanya dokter, pertanyaan ketiga. Apakah kanker serviks dapat menghentikan menstruasi pada wanita? Dan apakah menikah di usia 18 tahun dapat meningkatkan resiko kanker serviks? Terima kasih. Mungkin 3 pertanyaan dulu dokter dijawab? Boleh. Boleh, ya. Nanti kita lanjut kembali. Silakan dokter. Ya, ya bagusnya Mas Stephen masukin itunya pertanyaannya ya.
Tapi saya masih ingat kok. Nomor 1 pertanyaan. Oke, dokter. Kanker CA mame, kanker payudara ya, kemudian udah diobatin, udah di treatment, kemudian kok ada flek-flek gitu ya. Nah, tentunya kita harus ketahui kalau namanya kanker payudara itu harus dicek dulu apakah dia estrogen dependent apa enggak. Jadi biasanya tuh dari hasil patologinya tuh dicek ada reseptor estrogennya apa enggak atau progesteron reseptornya. Artinya kanker payudaranya tuh tergantung hormon apa enggak. Karena ini erat kaitannya dengan familial. Jadi gini, kanker payudara itu ya itu ada chance dia 10% itu bersifat genetik. Jadi kanker payudara berkaitan erat dengan kanker rahim. Itu patut diwaspadai, apalagi terutama pada yang estrogennya reseptornya positif, sehingga pasien tersebut diberikan misalkan tamoxifen. Kita tahu bahwa tamoxifen juga memiliki resiko dia mencetuskan penebalan dinding rahim. Nah, jadi oleh sebab itu perlu ada 2 hal nih. Satu, apakah kanker payudaranya berkaitan dengan estrogen reseptor apa enggak? Yang kedua, apakah diberikan tamoxifen apa tidak? Nah, tentunya pada penderita kanker payudara hendaknya itu tetap paling tidak ya itu 6 bulan sekali itu kontrol ke dokter kandungan untuk dilakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk dilihat dipastikan apakah ada penebalan dinding rahim apa enggak. Nah, tentunya idealnya sih tentu dicek genetiknya ya, tapi itu mahal sekali ya. Kalau dicek genetik tentu akan menjadi lebih akurat lagi. Kemudian makanya sebab itu kalau kita pernah dengar berita ya, apa namanya? Angelina Jolie ya, itu dia dicek BRCA-nya ya, bahkan genetiknya positif tapi belum ada kelainan, dia langsung main angkat payudaranya aja. Ya kan? Seperti itu kondisinya. Tapi itu tuh hal yang berlebihan. Nah, kemudian yang kedua, mengenai pap smear tadi, konvensional, gratis, kurang akurat apa enggak? Tadi saya udah jelaskan bahwa semua dari pemeriksaan deteksi dini kanker serviks itu kalau dia dilakukan sendiri-sendiri itu nggak ada yang akurat 100%, 100% itu nggak ada. Ya tentunya dengan perkembangan zaman makin canggih alat deteksinya tentu akurasi akan makin naik. Nah sekarang itu sudah ada namanya kita sebut co-testing yaitu pap smear ditambah dengan pemeriksaan virus HPV. Nah itu mendekati atau bahkan 100% sensitivitasnya. Jadi kan gini prinsipnya gini, ini si serviks normal ya, masuk virus. Nah, virus masuk ke dalam serviks, dia butuh waktu untuk menimbulkan kerusakan di situ. Nah, pap smear itu mendeteksi kerusakannya sudah terjadi atau belum. Nah, kalau si virus itu baru masuk tapi belum menimbulkan kerusakan, tentu kalau di pap smear hasilnya normal, tapi virus sudah ada gitu. Sehingga itu yang bikin tadi akurasinya di bawah 100%. Tapi kalau misalkan virusnya udah ketahuan gitu, wah berarti ini hati-hati nih. Ini virusnya udah ada nih, tinggal nunggu gongnya saja. Atau misalkan nih pasien tersebut kondisi fisiknya ngedrop, capek segala macam, imunitasnya turun, berkembanglah dia. Virus HPV tadi menimbulkan kerusakan ya. Jadi tentunya semakin kombinasi pemeriksaan deteksi dininya akan semakin akurat. Nah, tapi paling tidak untuk sahabat CISC nggak usah khawatir ya. Kalau saat ini ya itu bahkan dari Dinas Kesehatan itu sudah melakukan training ya. Tepatnya sih sebelum COVID ini ya itu banyak sekali training. Bahkan beberapa kali saya sendiri bersama tim dari teman-teman dokter kandungan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan itu mengadakan pelatihan IVA pada tenaga medis di puskesmas sehingga paling tidak kita bisa meningkatkan jangkauan atau cakupan dari deteksi dini. Karena kita tahu kan tidak semua masyarakat kita bisa menjangkau layanan kesehatan yang sophisticated lah istilahnya atau layanan kesehatan yang
berbasis lab gitu kan. Karena kita tahu kita kepulauan ya, jadi tidak semuanya gampang untuk datang ke Batam, datang ke rumah sakit besar, atau datang langsung ke lab yang bagus, itu tidak semuanya bisa. Paling tidak kita bisa menjangkau itu tes IVA tadi ya, target kita adalah 80% dari populasi wanita. Kemudian yang ketiga tadi mengenai apa ya, kanker serviks bisa menyetop haid apa enggak, tergantung sih ya, karena kalau kanker serviks keluhannya perdarahan ya, tentu tidak menopause ya, jadi mensnya tetap jalan terus ya, atau bahkan perdarahan perdarahan terus menerus gitu. Tentunya kalau mungkin yang dikatakan tadi seperti pengalaman Mbak Paula bahwa kalau kanker serviks kemudian diradiasi, ya jawabannya akan jadi menopause. Tapi kalau misalnya belum diapa-apain, maka kanker serviks tidak menyebabkan menopause atau mensa berhenti. Tapi kalau sudah diradiasi, ya pastinya akan berhenti perdarahannya dan mensnya pun juga berhenti karena hormonnya juga rusak karena ditembak oleh radiasi. Kemudian kalau menikah 18 tahun, apakah meningkatkan kanker mulut rahim? Tidak ya, selama nomor 1 dia nggak kawin cerai. Nah, jadi kawin sekali aja gitu. Jadi tidak gonta-ganti pasangan atau tidak cerai kemudian umur 20 kawin lagi, ya itu meningkatkan faktor risiko. Itu aja sih. Yang penting kalau umur 18 tahun kayak nenek kita lah ya, nenek kita nikahnya muda, anaknya banyak, ya sehat-sehat aja tuh gitu kan ya. Ya tentunya yang penting tadi menikah muda nggak ada masalah. Yang penting nomor 1, kalau kita punya putri umurnya sudah remaja, mau dapat jodohnya cepat, ya udah sebelum menikah kasih vaksin aja dulu gitu, dilindungin gitu. Karena kalau kita lihat ya, infeksi virus HPV itu paling tinggi umur 20 sampai 24. Ya, kejadian kankernya di atas umur 35. Jadi itu seolah-olah vaksin ini adalah seperti investasi ya, investasi jangka panjang. Jadi memang tidak sekarang gitu. Beda sama kayak vaksin COVID ya, kita divaksin sekarang, kita sehatnya sekarang gitu. Tapi kalau vaksin kanker serviks, vaksinnya sekarang, investasinya perlindungan jangka panjang gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau memang jodoh putrinya 18 tahun, udah nikahin gitu ya. Supaya nggak nanti malah yang aneh-aneh gitu. Ya, terima kasih Mbak Berta. Ya, baik dokter, karena keterbatasan waktu, kita hanya 5 penanya aja yang dijawab sama dokter ya dokter. Ya. Dan ini pertanyaan yang keempat. Selamat. Yang saya ingin tanyakan adalah ada beberapa teman saya yang menderita kanker payudara. Setelah melakukan terapi pengobatan, belakangan setelah melakukan evaluasi, ternyata diketahui ada sel kanker di serviks atau rahimnya. Yang menjadi penyebab penyebaran ke daerah rahim. Sementara semua terapi kesehatan sudah dilakukan. Terima kasih. Satu lagi, terakhir ya dokter, pertanyaan yang kelima. Ya, tindakan pertama untuk mengetahui kanker serviks, apakah hanya dari pap smear? Silakan dokter. Ya baik, terima kasih. Jadi kayak tadi ya, tadi kan sudah dibahas ya sebenarnya. Kanker payudara udah diobatin, timbul di rahimnya, jadi kanker rahim ya. Jadi kita tahu bahwa 10% populasi dari kanker payudara itu berkaitan dengan genetik. Jadi kanker payudara itu saudara dekat sama rahim. Jadi kalau punya kanker payudara, cek juga rahimnya. Jadi USG dengan dokternya. Atau paling tidak sahabat CISC yang punya kanker payudara, tanyakan ke dokter onkolognya, dokter, saya perlu cek rahim saya nggak ya, seperti itu. Jadi ada 2 hal, bisa karena genetik tadi, artinya kanker payudaranya bersifat genetik, atau kedua karena efek pengobatan tamoxifen. Ya, karena pengobatan tamoxifen itu kan menekan estrogen, tapi di sisi lain dia juga bisa mencetuskan penebalan dinding rahim ya, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir mengenai apa ya tadi ya, mengenai pap smear ya untuk deteksi kanker serviks. Ya sebenarnya kalau untuk mendeteksi kanker serviks tidak perlu pap smear. Ini perlu diperjelas lagi ya, bahwa
deteksi kanker serviks itu tidak perlu dengan pap smear. Kenapa? Karena dilihat aja udah jadi kanker gitu. Yang paling penting adalah deteksi dini gitu, lesi prakanker. Jadi sebelum jadi kanker serviks kita deteksi dulu. Karena kalau udah kanker ngapain kita pap smear? Dilihat mata aja udah kelihatan tadi, gambarnya udah jelas kan, bahwa serviks normal gambarnya seperti itu, kanker gambarnya aneh ajaib kayak tadi. Jadi nggak usah di pap smear, udah dibuka, ini kanker nih, tapi jenisnya apa kita belum tahu ya kan. Ini kemungkinan besar kanker karena kepastian diagnosis itu adalah dengan pemeriksaan laboratorium, dilihat selnya di bawah mikroskop, itu adalah suatu kepastian. Tapi kalau cuma dengan mata itu hanya berdasarkan experience dari sang pemeriksa ya. Kalau kelihatan aneh gitu ya kemungkinan besar lah kanker gitu ya, tapi jenisnya belum tahu. Nah, jadi kalau kita mau mendeteksi kelainan sebelum menjadi kanker, kita sebut namanya deteksi dini. Ya, deteksi dini salah satunya yang paling murah, sederhana dan cepat adalah tes IVA, inspeksi visual asam asetat. Itu bisa dilakukan di bidan praktek swasta, bisa dilakukan di bidan puskesmas, bisa dilakukan di klinik pratama, atau bahkan di rumah sakit. Tapi jarang sekali rumah sakit melakukan tes IVA, karena itu sudah tersedia luas dan gampang di puskesmas. Nah, yang kedua, kalau mau lebih bagus lagi, ya pap smear ya. Pap smear tentu harus ke rumah sakit ya, atau ke praktek dokter kandungan lah ya, yang menyediakan fasilitas pap smear. Nah, karena hasil pap smear tadi dibaca di laboratorium. Nah, kemudian kalau sekarang zaman makin canggih pakai ginpad. Ginpad tadi yang dijelaskan itu nggak usah ngubungin dokter gitu, tinggal beli kitnya aja di apotek, pasang sendiri di celana dalam, kirim sendiri lewat pos gitu. Nanti begitu hasilnya datang kan stres sendiri gitu. Ya enggak, maksudnya kontrol ke dokter gitu maksudnya gitu ya. Gitu. Nah, tapi itu kalau di luar negeri ya itu bisa melakukan dengan ginpad, karena mayoritas kalau orang di negara maju kan banyak baca. Makanya tadi kita lihat kok di kejadian kanker serviks itu tinggi banget di negara berkembang ya, tadi yang berkaitan dengan apa? Dengan tingkat pengetahuan masyarakatnya gitu. Jadi kalau mereka sudah tahu, paham tentang pentingnya deteksi dini, maka mereka melakukan deteksi dini, screening secara teratur sebelum mereka menjadi timbul keluhan seperti itu ya. Jadi kalau sahabat CISC misalkan yang sibuk banget, atau misalkan yang malu ke dokter tapi pengen mendapatkan akses lab yang bagus, ya bisa pakai ginpad gitu. Tapi kalau misalkan mau ke sederhana, cepat, murah, bisa tes IVA ke puskesmas. Nggak usah khawatir, banyak kok caranya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Berta. Ya, terima kasih dokter. Baik, sebelum kita akhiri webinar kita hari ini, kami mohon maaf kiranya kepada seluruh peserta webinar yang mungkin pertanyaannya belum bisa dijawab, atau mungkin dokter mungkin bisa langsung sama dokter nantinya, atau seperti apa? Gimana dokter? Boleh, jadi nanti saya minta tolong dari saya kan nggak tahu, ini kan banyak sekali ya pertanyaannya, bagus-bagus sih sebenarnya. Nanti saya minta tolong dari CISC untuk ngumpulin pertanyaannya, nanti kirim aja via email, nanti saya akan balas ke email, nanti dari CISC nanti akan mendistribusikan pertanyaan ke masing-masing linknya mereka daftar gitu. Oke, kebetulan kita kan ada grup panitia ini juga dokter, grup peserta, nanti mungkin bisa di-share di situ. Oke, ya. Baik. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih juga kepada narasumber kita Ibu Paula, dan dari support kita hari ini, sponsor kita. Baiklah Bapak Ibu peserta semua, kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini sebelum acara kita tutup, bahwa kanker serviks merupakan urutan nomor 2 setelah kanker payudara. Lebih dari 70% yang sudah datang untuk memeriksakan ternyata sudah masuk dalam stadium lanjut ya.
Penyebab kanker sebenarnya sudah diketahui, maka untuk itu kita bisa mencegahnya sebenarnya, salah satunya mungkin dengan tes IVA dan melakukan pap smear. Di samping itu juga kita melakukan mungkin kebiasaan-kebiasaan kita seperti berolahraga, berat badan kita yang ideal, kemudian kita bisa memanajemen stres kita sehari-hari, dan tak lupa juga dengan asupan nutrisi setiap harinya. Mungkin demikian aja kira-kira penyampaian webinar hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah di-chat di kolom chat oleh panitia sebagai pemenang, mungkin nanti hadiahnya ataupun souvenirnya ataupun sekedar bingkisannya dari CISC dan sponsor, Bapak Ibu yang mendapatkannya nanti mungkin HP ataupun selulernya tidak boleh ini ya, supaya misalnya panitia menghubungi bisa langsung. Demikian saja kira-kira webinar kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar, kepada Ibu Pipi, mungkin masih ada Ibu Pipi, kami kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Bu Pipi. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Berta dan Dr. Gumilang, kepada semua audiens pada sore hari ini. Benang merah yang dapat kita ambil bahwa ingat, lakukan pemeriksaan sedini mungkin tanpa menunggu adanya gejala. Dan lakukan terus hidup sehat untuk menjaga imun kekebalan tubuh kita semakin kuat. Akhir kata, kita tutup acara webinar A to Z Cancer Cervix pada sore hari ini dengan tagline, "It costs money to stay healthy, but it is even more expensive to get sick." Selamat sore dan terima kasih.